Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, serta insya Allah kita semua diberikan rezeki yang barokah dari dulu hingga kini. Dan khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar dan sharing terkait dengan bagaimana memulai bisnis ekspor. Salam dan salat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik sesuai contoh beliau, dan semoga kita menjadi umat beliau yang terbaik. Rekan-rekan pejuang ekspor Indonesia, ada banyak pertanyaan dan salah satunya yang mendasar ini sering juga menjadi perhatian bagi teman-teman rekan UKM dan UMKM adalah kapasitas suplai. Ada banyak hal kendala ketika mereka bertemu B2B dengan calon buyer di luar negeri, begitu ditanya kapasitas suplainya ternyata mereka tidak bisa mensuplai dengan kapasitas yang besar. Apalagi kalau produk kita itu dibuat seperti handmade ataupun masih dengan alat yang sederhana, kita kesulitan. Bahkan yang sering terjadi, banyak rekan-rekan ikut pameran internasional, kemudian ikut business matching. Nah, lagi-lagi kendalanya adalah kapasitas suplainya tidak terpenuhi. Nah, ini jadi problem dari teman-teman UMKM. Karena apa? Karena tidak bisa memenuhi kapasitas suplai untuk keperluan ekspor. Ini juga ketika kita melakukan coaching kepada beberapa UKM juga, Pak, kami itu mesin kami terbatas sehingga tidak bisa produksi banyak. Bagaimana kami bisa ekspor? Nah, di situ ya. Jadi rekan-rekan UKM ini kita di dalam kapasitas suplai ini ada strategi yang insya Allah akan saya share kepada Anda bagaimana kita bisa memenuhi kapasitas suplai untuk yang order ekspor yang besar tanpa harus menambah investasi ataupun menambah modal. Ya, nah ini seperti yang kami sarankan kemarin dulu itu bahwa yang penting kita itu bersemangat dan memaksimalkan daya pikir kita. Bagaimana bisa memenuhi kapasitas suplai. Kalau produk kita memproduksi hanya mampu sampai 1 ton, tapi permintaan bisa 10 ton, bagaimana caranya? Nah, ini ya. Jadi kalau rekan-rekan mengalami hal seperti itu, Anda bisa konsultasi ya. Ada teman yang produsen arang, dia produksinya cuma 7 ton. Ya, kemampuan produksinya 7 ton. Ingin belajar ekspor. Begitu saya tanya untuk ekspor, arang itu paling tidak satu kontainer ya 11 sampai 15 ton. Bagaimana Anda bisa memenuhi? Nah, ini Pak, saya kesulitan. Nah, sekarang dia sudah mulai belajar ekspor dengan percaya diri untuk bisa memenuhi kapasitas yang besar walaupun produksinya cuma 7 ton ya. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti ya. Ada pakar yang memberikan solusi. Mungkin Anda tahu yang namanya caranya adalah communal branding. Ini pernah disampaikan kepada para pelaku usaha. Ya. Communal branding. Ini agar kapasitas itu terpenuhi, communal branding. Nah, cuma kami memberikan catatan ini agak sulit dilakukan oleh rekan-rekan UKM, ya pelaku usaha, karena di dalam communal branding ini ada satu ketentuan bahwa produknya itu harus mempunyai kualitas yang seragam, ya. Kedua, tentunya selain kualitas juga ini dibutuhkan agregator. Jadi di sini tentunya yang dibutuhkan adalah
siapa yang membidani, yaitu yang disebut agregator, ya. Jadi ini agregator. Agregator ini fungsinya untuk apa? Mengumpulkan, menseleksi, dan juga memberikan standar produksi agar semua UKM itu mempunyai standar produk yang sama. Dan tentunya ini adalah suatu perusahaan besar yang bisa mengkolek, menstandarisasikan, memberikan SOP yang jelas terhadap kualitas produk UKM. Kalau ini sudah dilakukan, maka mereka bisa ekspor dengan kapasitas besar. Tetapi siapa yang melakukan? Ya tentunya perusahaan besar ini. Ya UKM-UKM akan mensupport dengan standar yang besar, dengan standar kualitas yang sama agar bisa diekspor. Nah ini salah satunya. Nah ini kalau menurut saya jadi kurang pas, ya karena ini dibutuhkan satu perusahaan yang besar, ya holding yang mengatur semuanya. Nah sekarang tentu agak kesulitan bagi rekan-rekan yang memulai. Nah saya punya satu teknik yang ini sudah kita lakukan. Kalau Anda mendengar global value chain, ya global value chain, saya memberikan istilah domestic value chain, ya. Ya, domestic value chain. Nah, domestic value chain Anda bisa lakukan, ya kan? Anda membutuhkan satu produk disuplai oleh teman-teman atau pelaku-pelaku usaha yang lain dari lokal sendiri, ya. Sebagai contoh, misalkan Anda produksi keripik, ya ini contohnya ya, Anda produksi keripik, singkong. Produksi Anda 1 bulan maksimal, contoh ya, 1 ton. Ya, 1 ton. Kemudian ada permintaan, Anda ikut pameran internasional, pameran lokal, atau pameran-pameran yang terkait dengan produk orientasi ekspor. Ada calon buyer tanya, saya membutuhkan 10 ton setiap bulan, apakah Anda bisa memenuhi? Produksi Anda cuma 1 ton per bulan. Ini rata-rata mereka bilang, waduh, kami masih kecil Pak, ya kan, produk kami masih 1 ton. Nah di sini ya. Nah setelah Anda mendapatkan ilmu hari ini, Anda akan bicara bahwa insya Allah siap kita suplai. Bagaimana caranya? Ya. Anda produksi 1 ton, ya, Anda produsen. Sejak ini Anda mulai memposisikan perusahaan Anda itu juga sebagai seorang trader. Anda tidak perlu gengsi. Ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi trader bukan hal yang memalukan. Ini semata-mata untuk memenuhi kapasitas suplai, ya. Jadi kalau Anda produsen mampu 1 ton, maka untuk memenuhi 10 ton per bulan Anda harus jadi trader. Trader apa? Trader untuk produk yang sama, keripik. Anda cari partner, supplier yang lebih besar kapasitas produksinya daripada Anda. Ya. Nah, sama-sama keripik. Jadi customer di luar negeri itu ataunya Anda adalah pemain keripik. Ya. Yang penting Anda bisa mensuplai keripik. Nah, cari yang besar. Ya, cari yang besar. Misalkan ada perusahaan besar, maka Anda cari pemain besar. Misalkan ini bisa mensuplai 20 ton. Ya, sampai di sini paham? Anda harus mencari rekanan supplier keripik.
Kalau Anda produsen kopi, Anda juga cari supplier besar kopi dan untuk produk-produk yang lainnya. Pak, kualitasnya nggak sama, Pak. Oh, jelas. Ya. Ini, kalau kita tentang kualitas, ini kehebatan domestic value chain. Ya. Tentang kualitas. Kualitasnya nggak sama, memang nggak sama. Maka kita atur. Ini perusahaan Anda. Produksi Anda, usaha keripik. Usaha Anda, produksi Anda 1 ton per bulan. Ya. Kemudian Anda punya rekanan lagi. Ini per bulannya 3 ton. Misalkan. Ini ada yang 10 ton. Ini ada yang 15 ton. Nah, gitu ya produksinya. Kualitasnya jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Ini yang Anda tawarkan, ini Anda kasih tipikal kualitasnya. Terserah produk Anda karena sedikit Anda limited production ataupun ini premium. Nah, terserah namanya, harus dibedakan. Ya, ini Anda kasih nama lagi produk grade, misalkan grade 2, grade 3, terserah ya, grade 4. Ketika Anda menawarkan pun berarti ada 3 produk keripik. Ya. Jangan hanya ini. Jangan hanya 1 produk Anda. Anda ketika pameran pun Anda jual beberapa macam keripik. Nah, keripik ini. Ketika ada customer membutuhkan di bawah 1 ton, pertama tawarkan produk premium Anda. Tetapi kalau ada customer membutuhkan besar, mau tawarkan yang 10 ton, 3 ton, sesuai. Ya, ini Pak kami bisa suplai, yang ini bisa kapasitas banyak, dan lain sebagainya. Harganya bisa berbeda-beda. Nah, ini yang kita lakukan selama ini. Jadi, walaupun kami produsen kopi, kami bisa suplai sebanyak, walaupun produsen kita nggak begitu banyak ya. Ini karena kita lakukan kerjasama seperti ini, sehingga kita bisa ekspor. Kopi mentah pun yang kita ekspor, kita mempunyai beberapa rekanan. Mana yang bisa mensuplai yang besar. Kalau yang butuh kecil di bawah 1 ton, kita ambil dari sini. Kalau di atas sini, kita ambil dari sini. Nah, di situ. Jadi kita nggak akan kekurangan dan kesulitan untuk memberikan suplai kepada calon buyer kita. Nah, ya. Jadi paham di sini ya. Jadi harus jadi trader. Manfaatnya lagi tentunya Anda kalau dapat bisa ekspor, ini Anda juga memberikan kebahagiaan kepada teman-teman yang lainnya. Ya. Produsen yang lainnya sama-sama ya. Ini ya. Bagi hasil sama-sama. Nah, Pak untungnya bagaimana? Untungnya yang penting happy, Anda tidak rugi. Yang penting pasar luar negeri Anda tangkap dulu. Ya. Anda tangkap dulu, suatu saat ya Anda tuh tentu akan meningkatkan. Kalau sudah kapital kita sudah banyak, Anda tentu akan meningkatkan kapasitas produksinya dan Anda akan juga membuat produk-produk yang berkualitas. Lambat laun Anda nanti suatu saat akan bisa mensuplai kebutuhan lebih dari 1 ton. Suatu saat bisa 10 ton dan Anda bisa handle sendiri. Ya, jadi ini. Jadi Anda harus punya jiwa trader juga. Nggak perlu gengsi. Sudah banyak teman-teman yang melakukan seperti itu. Perusahaan-perusahaan besar membeli ke orang lain. Perusahaan-perusahaan nasional yang gede-gede yang pernah kita kunjungi. Itu produknya juga bukan produknya mereka sendiri. Ya, dia disuplai dari UKM, disuplai dari mana, nggak ada masalah. Yang penting kebutuhan pasar terpenuhi. Nah ini ya. Ini Anda mulai tanamkan bahwa jangan kita ini hanya fokus kepada produksi kita. Kalau kita hanya fokus kemampuan kita, nunggu sampai besar, pasar kita yang sudah di depan mata bisa lepas kalau kita hanya fokus produksi kita. Maka setelah ini, setiap Anda pameran, Anda mulai siapkan juga bahwa produk yang sejenis dengan usaha Anda, ya,
yang punya kapasitas besar Anda tawarkan, sehingga Anda punya banyak macam varian produk. Ya, bisa kopi bubuk, kopinya dari mana, dari Lampung, dari Medan, dari Aceh, dari Bali, dari Flores, dan lain sebagainya. Terus kemudian dengan kapasitas sekian, modelnya sekian, makin banyak, makin bagus. Ya, semoga sharing ini Anda bisa memahami dan Anda lebih bersemangat untuk melakukan bisnis ekspor tanpa harus mempermasalahkan kapasitas. Ya, suatu saat Anda kalau sudah punya modal yang banyak, Anda bisa menambah mesin. Sell it before build it. Jadi jual dulu, tangkap pasar dulu. Setelah pasar terpenuhi, boleh Anda berinvestasi, mesin makin besar, sehingga Anda benar-benar 100% itu Anda produksi sendiri. Tetapi sebelum kita memproduksi banyak, saya sarankan untuk melakukan domestic value chain. Ya, kita mendapatkan suplai dari rekan-rekan para pelaku bisnis yang mempunyai karakter dan jenis produk yang sama dengan usaha kita. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat kepada Anda, memberikan inspirasi kepada, dan tentunya membuat Anda lebih termotivasi dan bersemangat lagi untuk berbisnis ekspor dengan kapasitas yang besar. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.